Masa kemunduran Daulah Utsmani. Apa yang dimaksud dengan Daulah Utsmani? Kerajaan Utsmaniyah juga dikenal sebagai Kesultanan Ottoman atau Kekaisaran Turki Ottoman, adalah salah satu dinasti Islam terbesar dan terlama dalam sejarah. Utsman I mendirikannya pada akhir abad ke-13. Kerajaan ini bertahan lebih dari 600 tahun, mencakup 3 benua yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Ibu kotanya adalah Konstantinopel yang sekarang Istanbul. Setelah penaklukannya pada tahun 1453, kerajaan ini memainkan peran penting dalam penyebaran Islam dan mempengaruhi peradaban dunia Islam. Masa kemunduran Kesultanan Turki Utsmani disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti kelemahan kepemimpinan, korupsi, merosotnya moral, dan melemahnya birokrasi serta militer Kesultanan Utsmaniyah. Faktor eksternal seperti kalah dalam perang, kebangkitan nasionalisme di Eropa dan Balkan, serta revolusi industri yang membuat Eropa unggul dalam teknologi. Kemunduran ini berlanjut hingga akhirnya kesultanan dihapuskan pada 1924 dan digantikan oleh Republik Turki. Sultan yang menjadi khalifah setelah Sulaiman Al-Qanuni. Yang pertama adalah Sultan Salim II, memimpin pada tahun 1596 sampai 1574 Masehi. Sultan Salim II naik tahta menggantikan ayahnya, yaitu Sulaiman Al-Qanuni. Beliau memiliki perangga yang kurang baik dan banyak menghabiskan uang negara untuk kepentingan pribadi. Pada masa ini terjadi penyerangan dari pasukan Kristen yang dipimpin oleh Don Juan dari Spanyol. Pasukan Turki Utsmani mengalami kekalahan. Kedua adalah Sultan Murad III, menjabat dari tahun 1574 sampai 1555 Masehi. Sultan Murad III naik tahta menggantikan ayahnya, yaitu Sultan Salim II. Di bawah kepimpinannya, Daulah Utsmaniyah dapat merebut kembali Tunisia bahkan pada tahun 1577 Masehi, menguasai wilayah Tiflis. Sultan Murad III memiliki sifat-sifat kurang baik seperti ayahnya yang menyebabkan terjadinya pemberontakan, menurunnya nilai mata uang, sehingga tidak mampu membayar gaji pegawai dan gaji para pasukan. Yang ketiga adalah Sultan Muhammad III, menjabat dari tahun 1595 sampai 1603 Masehi. Sultan Muhammad III menggantikan Sultan Murad III setelah terjadi perebutan kekuasaan dengan adiknya. Pada saat menjabat pun banyak terjadi perebutan kekuasaan dan keluarga. Sultan Muhammad III meninggal pada tahun 1603 Masehi karena serangan jantung. Yang keempat ada Sultan Ahmed I, menjabat dari tahun 1603 sampai 1617 Masehi. Sultan Ahmed I naik tahta menggantikan ayahnya, Sultan Muhammad III, pada usia 13 tahun dan meninggal pada usia 28 tahun. Beliau meninggalkan warisan bangunan yang cukup megah yang masih bisa dinikmati pada zaman sekarang, yaitu Sultan Ahmed I Kami atau dikenal Blue Mosque. Yang kelima adalah Sultan Mustafa I, menjabat dari tahun 1617 sampai 1618 Masehi. Setelah Sultan Ahmed I meninggal, kepemimpinan diteruskan oleh Sultan Mustafa I. Hal ini pertama kali terjadi tampuk kekuasaan tidak diteruskan oleh putranya, tetapi digantikan oleh adik tertuanya, yaitu Sultan Mustafa I. Kondisi Sultan Mustafa yang labil tidak dapat menjalankan pemerintahan secara maksimal, mengakibatkan melemahnya kondisi ekonomi negara. Akhirnya beliau diturunkan secara paksa dan digantikan oleh Sultan Utsman I. Yang terakhir adalah Sultan Abdul Hamid II. Masa jabatan adalah 1876 sampai 1909 Masehi. Abdul Hamid II adalah Sultan ke-34 Kesultanan Utsmaniyah dan Sultan terakhir yang menerima kekuasaan absolut. Selama 34 tahun pemerintahannya, ia mengalami periode disintegrasi Kesultanan Utsmaniyah dan Balkan. Ia menggunakan kebijakan pan-Islamisme untuk menyatukan Muslim di bawah bendera banyak. Namun pemerintahannya yang autokratis memicu bangkitnya gerakan oposisi, terutama Turki Muda. Ia terpaksa mengembalikan konstitusi pada tahun 1908 Masehi dan akhirnya digulingkan setelah revolusi Turki Muda. Ia digulingkan pada tahun 27 April 1909 melalui kudeta militer. Keteladanan yang bisa diterapkan adalah pertama, bekerja keras dalam menetapkan sistem hukum pemerintahan. Yang kedua, bekerja keras dalam mewujudkan toleransi antar umat beragama. Yang ketiga adalah membangun dan menghargai bahasa, budaya, dan arsitektur. Mari jadikan sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Utsmaniyah sebagai cermin bagi kehidupan kita saat ini. Teruslah asah daya berpikir kritis dan berkarya yang terbaik untuk agama Islam. Ibu kota Kesultanan Utsmani berada di Konstantinopel dan pernah menguasai berbagai wilayah seperti Timur Tengah, Afrika Utara hingga Eropa Timur. Adapun raja pertama dari Kekaisaran Utsmani adalah Utsman I.
Masa kemunduran tersebut terjadi selama 3 abad, yakni mulai dari masa kepemimpinan Sulaiman Al-Qurani II 1520 Masehi sampai 1924 Masehi. Terdapat berbagai faktor internal yang menyebabkan kemunduran Daulah Utsmani. Yang pertama, melemahnya semangat pasukan Turki Utsmani sehingga menimbulkan penyerangan musuh untuk merebut wilayah kekuasaannya. Yang kedua, memburuknya perekonomian setelah kekalahan Turki Utsmani. Yang ketiga, beberapa wilayah di timur yang menjadi area kekuasaan Daulah Utsmani melakukan pemberontakan agar bisa melepaskan diri. Dan yang keempat, adanya penguasaan yang tidak cakap setelah masa kepemimpinan Khalifah Sulaiman Al-Qurani II sehingga memicu perselisihan hingga pembunuhan di kalangan istana. Selain faktor internal, ada pula beberapa penyebab dari luar yang menyebabkan kemunduran Daulah Utsmani. Yang pertama, wilayah Turki Utsmani yang terlalu luas sehingga sulit untuk dikendalikan. Yang kedua, adanya pemberontakan yang dilakukan oleh pasukan Janissary selama berulang kali. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan kebutuhan militer yang relatif menurun, sehingga menyebabkan kemunduran Daulah Turki Utsmani pada masa kepemimpinan Sultan Abdul Hamid II.